Iya, tadi kan udah ada beberapa ilmuwan Islam yang udah dibahas ya. Kalau Ibnu Sina termasuk nggak ya? Coba kita lihat ya. Pasti penasaran semuanya siapa-siapa saja ilmuwan Islam yang lainnya. Yuk, lihat yuk. Penemuan Islam yang luar biasa. Pemirsa beriman, sebelumnya kita sudah membahas 7 penemuan di mana para tokohnya itu beragama Muslim. Dan pemirsa, inilah 6 penemuan selanjutnya yang luar biasa. Berikut penjelasannya untuk Anda. Pemirsa, selama ini jika kita berbicara mengenai tokoh kedokteran Muslim, pasti yang langsung ada di benak Anda itu adalah Ibnu Sina. Tapi padahal, banyak sekali tokoh kedokteran Islam yang karyanya masih bermanfaat hingga saat ini. Salah satunya adalah seorang pionir dalam ilmu bedah modern. Tokoh tersebut bernama Abu Qasim Al-Zahrawi. Beliau adalah seorang yang dapat merevolusi ilmu bedah klasik, bahkan dapat menjadikan ilmu bedah sebagai spesialisasi tersendiri dalam ilmu kedokteran. Al-Zahrawi adalah di antara orang pertama yang menemukan alat-alat bedah dan menemukan teori mengikat organ tubuh saat pembedahan, di mana tujuannya adalah untuk mencegah pendarahan. Selain itu, Al-Zahrawi juga telah mempelopori banyak prosedur dan peralatan yang digunakan di ruang operasi saat ini. Dan dia pula orang pertama yang menggunakan catgut pada abad ke-10 sebagai benang untuk jahitan rongga dalam, dan sampai sekarang pun catgut masih digunakan oleh para dokter. Catgut adalah benang yang terbuat dari lapisan usus hewan yang merupakan satu-satunya bahan yang sangat baik digunakan untuk menjahit bagian dalam karena catgut bisa diserap oleh tubuh. Selain ide-ide yang terkait sains dan teknologi, peradaban Muslim juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lain seperti seni, sastra, hingga kuliner. Dan siapa sangka, ternyata tradisi minum kopi juga berasal dari dunia Islam. Sebuah manuskrip tentang budaya Muslim di abad ke-15 menyebutkan, kopi mulai dikenal dalam budaya umat Islam pada sekitar tahun 1400. Kopi itu dibawa masyarakat Yaman dari Ethiopia, dan mereka telah mengenal kopi sejak tahun 800 sebelum Masehi, di mana saat itu mereka mengkonsumsi kopi yang dicampur dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Minuman ini pertama kali memang dinikmati dan dibudidayakan oleh masyarakat Yaman, dan mereka menyebut minuman kopi sebagai al-qahwa. Konon katanya, peminum pertama kopi adalah kaum Sufi yang menggunakannya sebagai stimulan agar tetap terjaga selama berzikir pada malam hari. Penemuan selanjutnya adalah universitas. Mungkin kita tidak pernah memikirkan hal ini, tapi ketika ditelisik lebih dalam, ternyata pendiri pertama universitas di dunia adalah seorang muslimah. Ya, Universitas Al-Qarawiyyin adalah universitas pertama di dunia, di mana universitas ini didirikan oleh seorang muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri pada tahun 859. Pada awalnya, Fatimah Al-Fihri memutuskan untuk mewakafkan sebagian besar harta warisan yang ia terima dari almarhum ayahnya. Kemudian ia mendirikan Masjid Al-Qarawiyyin, yaitu sebuah masjid yang kelak menjadi cikal bakal universitas pertama di Maroko dan dunia Islam. Fatimah mempunyai seorang saudari perempuan yang bernama Maryam. Mereka berdua memiliki keinginan supaya harta warisan dari orang tuanya dapat bermanfaat dan mengandung pahala yang banyak. Kemudian Fatimah berkarya melalui Masjid Al-Qarawiyyin, sedangkan Maryam membangun Masjid Al-Andalus. Setelah masjid tersebut rampung, Al-Qarawiyyin mengundang ketertarikan para sarjana dan cendekiawan Muslim karena kajian ilmu sering berlangsung di sana. Penuntut ilmu pun berdatangan dari penjuru Maroko, negara-negara Arab, bahkan penjuru dunia. Lalu dalam waktu yang singkat, Fez mampu bersanding sejajar dengan pusat ilmu pada masa itu, yaitu Cordova dan Baghdad. Sejak berabad-abad lamanya, astronomi dan matematika memang begitu lekat dengan umat Islam. Maka tak heran bila sejumlah ilmuwan di kedua bidang tersebut bermunculan. Dan salah seorang di antaranya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sainan Al-Battani. Tetapi ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Battani atau Al-Battanius. Buah pikirnya dalam bidang astronomi yang mendapatkan pengakuan oleh dunia adalah lamanya bumi mengelilingi matahari. Berdasarkan perhitungannya, ia menyatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Perhitungannya ini pun mendekati dengan perhitungan terakhir yang dianggap lebih akurat.
Selain itu, Al-Battani juga menemukan bahwa garis bujur terjauh matahari mengalami peningkatan yaitu sebesar 16,47 derajat sejak perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemy. Al-Battani juga menentukan secara akurat kemiripan ekliptik panjangnya musim dan orbit matahari. Ia pun bahkan berhasil menemukan orbit bulan dan planet serta menetapkan teori baru untuk menentukan sebuah kondisi kemungkinan terlihatnya bulan baru. Pemirsa beriman, kita sering mendengar kebersihan adalah sebagian dari iman. Ternyata hal itu adalah benar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyukai hamba-hambanya yang bersih. Dalam hal ini pun Rasulullah mempopulerkan penggunaan sikat gigi pertama kali pada tahun 600. Beliau menggunakan ranting pohon miswak atau siwak untuk membersihkan gigi dan menyegarkan nafas. Dan ternyata, substansi kandungan di dalam miswak juga digunakan dalam pasta gigi modern. Memang belum ada yang tahu dengan pasti siapa yang menemukan sikat gigi, tapi yang pasti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu membersihkan gigi dengan menggunakan siwak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersiwak itu menjadikan mulut bersih dan diridhoi Tuhan. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Siapakah penemu mesin terbang? Pasti di antara kita belum banyak yang mengetahuinya. Pemirsa, ternyata penemu mesin terbang itu adalah Abbas bin Firnas. Ia adalah seorang muslim pertama yang mencoba untuk membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya. Di abad ke-9 dia mendesain sebuah perangkat sayap dan secara khusus membentuk layaknya kostum burung. Dalam percobaan yang terkenal di Cordoba, Spanyol, Abbas Ibnu Firnas menjadi orang pertama di dunia yang pernah melakukan uji coba penerbangan terkendali. Ia menggunakan semacam alat kendali terbang yang dipasang pada 2 set sayap. Ibnu Firnas juga bisa mengontrol serta mengatur ketinggian terbangnya. Selain itu, perangkat terbangnya juga bisa mengubah arah terbangnya, yang dibuktikan dengan keberhasilannya untuk kembali ke arah di mana ia melakukan peluncuran. Akan tetapi setelah itu ia jatuh ke tanah dan kecelakaan itu telah mematahkan tulang belakangnya. Kemudian Ibnu Firnas meninggal dunia sekitar 12 tahun setelah ia melakukan uji coba terbang keduanya. Cedera yang dialaminya saat melakukan uji coba penerbangan itu membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk, dan karya desain yang dibuatnya itu secara tidak terduga menjadi inspirasi bagi seniman Italia yaitu Leonardo da Vinci pada ratusan tahun kemudian. Dan pemirsa, semoga informasi ini dapat membuat kita terpacu untuk menciptakan suatu hal yang baru, di mana generasi muda maupun tidak bisa terus termotivasi untuk membuatnya. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surah As-Sajdah ayat 7. Subhanallah, pas tadi ada Ibnu Sina dibahas ya, terus juga ada penemu kopi ternyata orang Islam juga. Jadi emang banyak yang ditemukan oleh ilmuwan Islam. Nah, yang menarik tadi adalah ilmuwan wanita, ya, yang di tahun 859 ya dia membuat sebuah universitas dan sampai sekarang ada. Tapi ternyata itu dulunya bukan universitas, Jadi dulunya itu adalah sebuah masjid yang difungsikan untuk orang belajar agama. Tapi karena sudah tersohor di seluruh dunia, sudah terkenal, jadi banyak orang datang ke sana belajar ilmu yang lain dan akhirnya dialihfungsikan menjadi universitas. Metode pengajarannya itu yang kemudian akhirnya mendunia. Nah, kita sendiri nih pemirsa, mungkin kita belum bisa menciptakan sesuatu, tapi terus berkarya aja sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul sekali. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang mengapa yang diharamkan di dunia akan dihalalkan di surga nanti. Mengapa? Aduh, ujung-ujungnya nyanyi. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.